So teman-teman, ya mudah-mudahan kita bisa ambil inspirasi sebanyak-banyaknya dari Gus Miftah ya. Kita kenal seorang keturunan ke-9 dari seorang ulama besar. Itu boleh sedikit diceritakan nggak Gus tentang? Makanya dulu ketika digambarkan Kanjeng Nabi pulang dari masjid kemalaman, iya kan? Kemalaman, yang ada itu adalah antara Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah itu rebutan salah. Yang salah saya Kanjeng Nabi. Nabi juga jawab, enggak Siti Aisyah, yang salah bukan kamu tapi aku. Coba, yang diajarkan Kanjeng Nabi itu rebutan salah, sementara akhlak kita itu sering salah-salahan. Lanjut lagi kemudian apa? Saya punya banyakku tentang rumah tangga. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Namun ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Nah ternyata bahasa-bahasa seperti itu diterima Mas Ari. Memang jelek sih Gus. Memang jelek banget memang. Yang jelas Ustadz, hati cewek itu seperti rekening bank. Kenapa? Hati cewek itu seperti rekening bank. Kenapa? Gak akan mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Siap, Masya Allah ya. Ini banyak sekali yang komen nih Gus ya, baru meleleh nih dengar kisahnya, keislamannya Deddy Corbuzier. Kemudian juga Masya Allah, saya awalnya nggak respect dengan Gus Miftah karena kacamatanya gitu katanya. Tapi alhamdulillah sekarang ini baru kebuka gitu dengan dakwahnya Gus Miftah. Saya juga bisa pakai kacamata, emang cuma Gus Miftah doang. Iya, cuma kalau saya kayak tukang las ya. Kayak tukang las ya. Oke lah. Islam rahmatan lil alamin. Dan tadi saya sangat terkesan dengan satu kalimat ya. Sebisa mungkin ya namanya Islam itu ya membuat orang dari kafir jadi Islam, dari non muslim menjadi Islam. Bukan yang dari Islam malah dikafir-kafirkan gitu ya. Jadi memang fenomena sekarang ini terlalu mudah orang menilai orang lain ya. Nah hari ini kita belajar sekali dengan Gus Miftah tentang bagaimana kita bisa respect terhadap orang lain dan bahkan bisa menarik ya. Nah Gus, ini sambil tanya-tanya ya gitu ya. Ora aji itu artinya apa Gus? Not value. Not value. Not value. Jadi kita punya guru wali lah di Magelang itu namanya Mbah Hamid Kajoran. Mbah Hamid Kajoran itu mensifati manusia itu dengan dosor nopes. Dosor nopes itu bodoh, asor, apes, ino. Jadi bodoh itu bodoh. Nah, manusia itu pada dasarnya semuanya bodoh lah, karena Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu kecuali sangatlah sedikit. Bahkan ketika Imam Sayyidina Ali ditanya, seberapa sedikit sih ilmunya manusia itu dibandingkan ilmunya Allah, ketika engkau celupkan jarimu ke tengah lautan, kemudian kamu angkat dan ada satu tetes air yang dari jarimu itu, itulah ilmumu dibandingkan ilmunya Allah yang seluas lautan, bahkan lebih luas daripada lautan. Bodoh. Kemudian apa? Asor. Asor itu rendah, manusia itu rendah. Kemudian bodoh, asor, apes, ya kita sering apes. Ino, ya hina gitu. Maka kalau Ustadz datang ke pondok saya, nama pondok saya itu terinspirasi dari bodoh, asor, apes, ino ini. Tapi masjidnya saya kasih nama Masjid Al-Bejaji. Nah kalau orang aji itu not value, Bejaji itu value. Karena saya berharap filosofinya adalah orang yang masuk ke pondok saya sama sekali tidak ada nilainya di hadapan Allah, ya ketika keluar kemudian dia akan mendapatkan sedikit value dari pondok saya. Maka dengan berbagai latar belakang di pondok saya itu saya terima preman, mantan narkobais, pembunuh, macam germo, mantan germo, macam-macam semuanya saya terima. Yang dia tidak diterima di masyarakat ya saya terima gitu. Dan alhamdulillah kemudian mereka bisa berubah. Karena saya meyakini seburuk apapun manusia itu ada cahaya ilahiyah di dalam hatinya.
Maka salah satu bahasa saya yang fenomenal ketika saya ngaji di klub malam itu apa? Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan sampai ikut-ikutan bermaksiat. Walaupun kemudian banyak orang yang menyalahkan kalimat ini. Miftah mengatakan nggak apa-apa bermaksiat, yang penting hatinya ada Allah. Ini satu kalimat yang salah. Maksud saya adalah ketika kemudian bodimu bermaksiat, jangan sampai kemudian Allah hilang betul dari dalam hatimu. Kenapa? Karena qalbun mu'min baitullah, hatinya orang iman itu adalah rumahnya Allah. Jadi saya pikir kemudian ketika orang datang ke orang haji, walaupun dia sehina apapun, senakal apapun, sebodoh apapun, dia kemudian tidak underestimate, wah saya punya teman banyak nih, ternyata orang-orang seperti saya ini banyak dan diterima di sini. Maka mereka ketika datang ke pondok saya jatuhnya pede itu. Pede, jangan sampai underestimate, jangan sampai orang-orang yang ahli maksiat ini masuk pondok dia menjadi inferior atau bahkan jatuhnya insecure kalau kata anak-anak sekarang kan. Insecure. Dan alhamdulillah mereka nyaman di pondok saya dan bisa berubah. Jadi pondoknya terbuka ya Gus ya? Saya terbuka pada untuk siapapun. Untuk siapapun. Dan ini saya sedang merintis satu bangunan ini insya Allah untuk setelah Ramadan ini saya akan membangun satu asrama yang saya khususkan untuk mereka. Karena kenyataannya begini Ustaz. Anak-anak seperti itu ketika masuk pondok itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dia insecure, tidak pede karena harus ketemu dengan santri-santri yang pinter yang lain, yang normal itu. Atau yang kedua, ini bisa menjadi penyakit dari luar ketika dikumpulkan dengan yang lain. Ini dua kemungkinan itu. Jadi satu, dia minder. Yang kedua bisa menjadi penyakit karena su'ul khuluqi yu'ti, karena akhlak yang jelek itu menular. Makanya mereka mau saya pisah. Doakanlah sama teman-teman makhluk rezeki. Saya ada rezeki untuk bangun khusus komplek untuk mereka. Kemudian saya juga beban mental dan beban moral. Ketika begitu banyaknya orang masuk Islam melalui saya. Maka saya juga akan merintis pesantren yang di dalamnya khusus untuk teman-teman mu'alaf. Masya Allah ya, ternyata nama orang Aji itu sangat-sangat bernilai ya, bahwa kita nih nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi barangkali Ustaz, selama ini kita selalu mengidentikan pesantren itu dengan nama-nama Arab ya, dengan nama-nama Arab. Saya tidak alergi dengan nama Arab, tapi bahwa kemudian gambaran nama itu kan biasanya bisa apapun lah. Kalau nggak harus Arab gitu. Kalau saya sering guyon sama teman-teman saya Habib, lebih hebat orang Jawa Habib daripada orang Arab. Kenapa Gus? Banyak orang Jawa yang namanya Arab, tapi nggak ada orang Arab yang namanya Jawa. Orang Jawa, orang Indonesia namanya Nasrullah gitu. Nggak ada Habib namanya Bejo, itu nggak ada. Iya. Masya Allah ya. No value, tidak ada value. Not value. Allah karim. No value atau not value. Seperti haji kali ya Gus ya, disuruh lepaskan terompah gitu ya Gus. Ya. Gitu. Masya Allah ya. Ada dua hal yang mau saya dapetin dari video ini Gus. Pertama adalah memaafkan orang lain. Kayaknya akan jadi topik yang nggak gampang Gus ya, memaafkan orang tuh kan kadang-kadang kita tuh punya rasa dendam, rasa sakit hati gitu ya, rasa tidak terima gitu ya. Tapi ada saat kalimatnya Gus tuh memaafkan memang tidak mengubah masa lalu, tapi memperindah masa depan. Boleh nggak Gus diperdalam untuk memaafkan ini Gus? Tujuan orang berpuasa itu kan, perintah puasa ditujukan kepada orang beriman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan kemudian di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Tujuan kamu berpuasa apa sih? La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa kemudian disebutkan dalam surat Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di kala luang maupun di kala sempit. Wa alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaid. Kemudian yang selanjutnya apa? Wal afina 'anin nas. Memberikan maaf kepada manusia. Allah karim. Kalau saya ditanya, kenapa Gus harus memberikan maaf? Ya, karena kita juga pernah dimaafkan. Kenapa kita harus minta maaf? Harus memaafkan? Karena kita juga pernah dimaafkan. Iya. Nah, kadang-kadang begini, kita itu kan
merasa kalau ada orang minta maaf itu seolah-olah kita benar, padahal orang yang minta maaf itu belum tentu salah, dan yang memberikan maaf itu juga belum tentu benar gitu. Makanya dulu ketika digambarkan Kanjeng Nabi pulang dari masjid kemalaman, ya kan, kemalaman, yang ada itu adalah antara Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah itu rebutan salah. Yang salah saya, Kanjeng Nabi. Nabi juga jawab, enggak Siti Aisyah, yang salah bukan kamu tapi aku. Coba, yang diajarkan Kanjeng Nabi itu rebutan salah, sementara akhlak kita itu sering salah-salahan. Ya kan? Memang memaafkan ini tidak akan menghapus masa lalu. Tetap saja kesalahan itu ada. Tapi dia dengan kita memaafkan orang lain akan ada keindahan kita di masa yang akan datang. Artinya apa? Silaturahmi kita kemudian ketika kita mampu memaafkan akan berjalan lebih indah. Mohon maaf sebenarnya yang paling bisa memaafkan itu kan cewek, Mas. Saya kan sering punya quote. Cewek itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Dan cowok itu kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Makanya cowok itu jangan pernah punya salah sama cewek. Anda punya sekali salah dengan cewek, seumur hidup cewek itu akan ingat. Kan jelas cewek itu ahli sejarah. Ahli sejarah. Ahli sejarah. Makanya kalau kamu punya kesalahan apapun dengan cewek, selamanya diingat terus ya. Rabu. Jadi saya pikir jam kemudian 18 dengan kalimat gitu ya. itu, saya pengen kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf lah. Termasuk kemudian saya dibully habis soal apapun. Yang hari ini barangkali yang kembali pembulian itu terjadi gara-gara ceramah saya di gereja itu. Ya saya santai saja itu. Saya ditanya sama teman-teman dari detik.com, Gus Miftah marah nggak? Nggak pernah saya. Saya selalu mengatakan begini, kita tidak bisa mengatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa membatasi omongan orang kepada kita, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menanggapi dan respon omongan orang lain kepada kita. Dan saya punya prinsip, bro. Saya punya prinsip. Miftah wajib menghormati orang lain dan orang lain tidak wajib menghormati Miftah. Saya wajib untuk menghormati orang lain, tapi orang lain tidak wajib menghormati saya. Saya harus memaksa diri saya untuk menghormati orang lain, tapi saya tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormati saya. Masya Allah. Orang lain ya, kita menghormati orang lain nggak perlu menghormati kita. Masya Allah. Kita wajib menghormati orang lain, orang lain tidak wajib menghormati kita. Iya, maka saya menghormati Ustadz Nasrullah. Urusan Ustadz Nasrullah itu menghormati saya atau tidak, itu bukan urusan saya. Ya Rabbi, Masya Allah. Ini dalam banget ini. Jadi saya enteng saja mikirnya, kalau saya dibully macam-macam ya santai. Tapi ingat ya, saya nggak suka kemudian orang membandingkan terlalu jauh. Katakanlah begini, kita dimusuhi sama orang. Seringkali kemudian jadi perbandingan apa? Nggak masalah saya dimusuhi oleh orang lain. Toh Rasulullah juga dimusuhi sama orang. Nanti dulu bro, kamu salah. Salahnya di mana? Kalau Rasulullah dimusuhi sama orang, yang musuhi Rasulullah itu pasti salah, Rasulullah pasti benar. Iya. Sementara kalau kita dimusuhi oleh orang lain bisa salah, kita bisa benar, atau sebaliknya, orang lain benar, kita salah. Jadi perbandingannya itu kok kadowen, kejauhan. Wah nggak apa, saya juga sabar, toh Rasulullah juga dimusuhi, mbahmu ya beda bro. Ya Allah. Jadi kita jangan sampai nyakitin orang lain yang nyakitin kita maafkan gitu ya Gus ya. Ya kalau persoalan kita disakiti sama orang ya santai saja. Kayak saya selalu aja dicari-cari kesalahan saya dan kekurangan saya. Saya selalu mengatakan apa? Ketika ada orang lain mencari-cari kesalahanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Kekurangan aja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Terus tadi itu Gus, yang dari tanah sengketa tadi itu Gus. Itu sebenarnya kalau saya tidak di depan presiden itu panjang. Kalau ada orang sukanya marah-marah, suka ngajak ribut, apakah dia tidak terbuat dari tanah? Jelas dari tanah, tapi tanah sengketa. Tapi kalau orang sombong, mungkin barangkali dari tanah tinggi. Kalau orang sukanya nakut-nakutin, jelas tanah kuburan. Kalau cewek sukanya belanja, tanah abang. Kalau cowok sukanya galau, tanah longsor. Dan banyak istilah-istilah yang luar biasa ini. Jadi viral luar biasa. Bahkan kata si Atta Halilintar yang berhadapan langsung dengan presiden, Pak Jokowi itu 7 menit saya ceramah itu sampai tertawa terbahak-bahak 5 kali dalam waktu 7 menit.
Sebenarnya ini saya sampaikan ya, ini belum pernah saya sampaikan di mana-mana. Itu betul-betul saya di bawah tekanan itu, Mas. Iya. Bagaimana tidak? Saya baru acara saya di iNews TV, saya sudah di WA sama pihak istana, protokoler presiden, pas pampres. Tolong khotbah nikah dan nasihat pernikahan Gus Miftah segera dikirim ke istana. Waduh, saya baru syuting, kejar terus. Akhirnya saya siasati dengan cara apa? Saya ketik semuanya berbahasa Arab, karena khotbah nikah itu kan bahasa Arab. Kemudian saya kirimkan. Begitu saya kirimkan, dia tanya begini, loh kok semuanya Arab? Ya ini khotbah saya memang ini, you mau apa? Tak bilang gitu. Makanya saya pegang kertas itu sebenarnya hanya pantas-pantas saja, karena itu kan teks Arab, aja ya. teks Arab. Maka yang kemudian saya sampaikan di hadapan presiden itu yang tidak ada di tag, karena tagnya semuanya berbahasa Arab. Karena itu saya pengen ngakali saja. Sampai kemudian karena presiden hadir, protokolnya begitu ketat, sampai jam 1:30 malam saya masih harus ngajari Atta Halilintar untuk simulasi akad nikah. Saya menuntun dia karena awalnya Mas Anang nggak berani, saya harus menikahkan. Sampai akhirnya kemudian Mas Anang berani. Dan 30 menit menjelang acara saya masih ditekan lagi sama salah satu oknum pas pampres waktu itu. Tolong Gus Miftah diksi katanya yang benar, yang sopan, karena saya tahu Gus Miftah. Ya saya bilang lah, saya tahu dan ngaji di hadapan presiden sama di hadapan PSK ya tentunya beda lah. Pak Jokowi presiden, saya juga presiden dan presiden para pendosa, saya bilang. Saya bilang presiden para pendosa. Kalau memang bapak yang pinter, yang diminta untuk nasihat pernikahan bapak bukan saya, tak bilang. Langsung orangnya pergi. Tadi saya mau nanya tuh Gus, gimana rasanya ceramah nikah di hadapan presiden gitu? Udah dijawab Pak Gus tadi. Dan saya sebenarnya nggak slow-slow saja. Jadi bagi saya ya, ketika kemudian orang ngasih kesempatan saya, ya saya yang terpilih dan saya harus memberikan yang terbaik. Karena gitu saja. Kalau perasaan takut, nervous sama sekali nggak ada. Allah. Sama sekali nggak ada. Dan saya karena tahu budaya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu orang Solo yang sangat menghargai budaya Jawa dan lain sebagainya. Dan saya tahu lah bagaimana kemudian mensuasanakan hati orang Jawa itu seperti apa. Ya stresnya bukan di presidennya, Mas. Aturan-aturan protokol dari pas pampres ini membuat saya stres. Dan saya nggak ngira ya. Ketika malam hari acara itu selesai, saya di kamar, saya baru mendapatkan rekaman itu secara utuh yang dikirim oleh banyak jamaah ke saya yang sudah beredar. Saya dapat kiriman dari Korea, saya dapat kiriman dari Arab Saudi, dari Dubai, macam-macam. Lah malam itu kemudian saya dengarkan ceramah itu. Saya nggak ngira kemudian tata bahasa, pemilihan diksi, kemudian intonasinya seperti itu sama sekali saya nggak ngira. Saya bilang, loh kok bagus banget ya. Yang saya biasanya orangnya selengean macam-macam gitu, kok bisa seperti ini? Padahal itu mengalir saja. Iya. Dan ternyata super viral. Tapi ternyata Mas, video yang beredar itu ternyata kalah viral dengan video yang kemarin di gereja ternyata. Iya. yang diposting oleh Mas Deddy Corbuzier itu hampir 3 juta yang nonton. Yang saya posting di atas 800.000 dan saya mendapatkan tag begitu banyak akun yang memposting ulang, ratusan. Apalagi kalau di IG story yang mention saya sudah nggak bisa hitung lah. Tapi yang di feed di posting itu subhanallah. Dan hari ini saya banyak mendapatkan itu beredar di TikTok luar biasa. Ya kalau gara-gara itu saya dikatakan kafir ya monggo lah. Resiko karena dakwah kali ya Gus ya. apa namanya yang berhak menentukan ini kafir atau enggak itu kan bukan mulutnya netizen, tapi Allah Subhanahu wa taala. Suami istri Gus. Dengan ringan sekali Gus Miftah menyampaikan tentang hak suami, kemudian hak istri, tapi dengan guyon gitu loh. Enak banget gitu Gus, sampai akhirnya itu ditonton 500 ribuan. Mas, dengan punya TikTok nggak Mas? Saya enggak punya Gus. Saya itu juga nggak punya TikTok, tapi saya kemudian karena begitu banyaknya ceramah potongan saya di TikTok, sampai teman saya bilang begini, lu tuh gila ya? Kenapa bro? Kalau orang nyanyi jadi TikTok kan itu kan lumrah, konten dakwah jadi TikTok itu kan gila. Akhirnya saya download, tapi saya pengen tahu saja seberapa banyak saya di TikTok. Ketika kemudian saya ketik Gus Miftah, tagar Gus Miftah, itu kan ternyata puluhan tagar. Dan Ustadz Nasrullah tahu berapa yang paling tinggi hashtagnya. Coba Anda sebut saja, berapa juta menurut Ustadz hashtag Gus Miftah di TikTok yang paling tinggi? Yang paling tinggi sekitar 4 juta. 4 juta. Oke, kita lihat ya.
Gus Miftah tagarnya berapa? Kita lihat 178,8 juta, Mas. Masya Allah. Dari sekian puluh hashtag nanti Ustadz lihat. Ada yang 178 juta, ada yang 1,9 juta, ada yang 8 juta, ada yang 5 juta, dan ini banyak. Saya kaget gitu loh. Nah ternyata kemudian menurut teman-teman saya, para pengamat dakwah itu dia mengatakan begini. Kenapa kemudian itu menjadi viral, gampang dijadikan tik dan lain sebagainya? Karena kesederhanaan dan simplisitas diksi yang saya pakai. Contoh begini, ketika saya memberikan banyak nasihat kepada para pengantin, saya itu gini Mas, ada evolusi dalam berdakwah ya. Karena Rasulullah kan mengatakan khatibun nas biqadri ukulihim, berbicara kamu kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya, sesuai dengan kemampuan akalnya. Nah, artinya apa? Ketika kita pengen produk knowledge kita diterima oleh audiens, maka kemudian kita harus menyesuaikan dengan siapa dia kita berhadapan. Dengan presiden tentunya berbeda ketika kita bertemu dengan mbak-mbak saya di lokalisasi atau di klub malam. Di kampus tentunya bahasa yang saya gunakan itu berbeda ketika saya ketemu dengan jamaah umum. Maka kemudian salah satu strategi saya apa? Saya masih ingat betul ketika saya manggung bareng dengan almarhum Didi Kempot. Kebetulan penggemarnya almarhum itu adalah Sobat Ambiar, penggemar saya itu menamakan diri Santri Ambiar. Nah, bagaimana kemudian saya mengambiarkan santri saya? Kalau Didi Kempot mengambiarkan orang yang hadir dengan lagu-lagunya, Cidro, macam-macam gitulah. Tapi bagaimana kemudian saya bisa mengambiarkan hati jamaah supaya dia ngikut? Ternyata gampang Mas. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan quote-quote. Maka acara saya di TV itu begitu tinggi ratingnya. Itu karena salah satunya adalah dengan quote-quote itu. Maka saya menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis itu dengan menggunakan bahasa quote. Ustadz Nasrullah Iliad, kalau kita berbicara dengan anak-anak milenial, ketika berbicara dengan ayat Quran dan hadis secara ayat Quran dan hadis ansih, mereka nggak menerima Mas. Karena mereka ketakutan. Nah, ayat-ayat itu kemudian saya terjemahkan melalui quote-quote itu. Maka saya kemudian sekian banyak quote. Awalnya hanya quote untuk para pendosa. Yang saya sering mengatakan pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Kemudian tambah lagi dengan quote-quote semangat. Kenapa keringat itu asin? Ya, kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Lanjut lagi kemudian apa? Saya punya banyak quote tentang rumah tangga. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Namun ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Nah, ternyata bahasa-bahasa seperti itu diterima, Mas Ari. Memang jelek sih, Gus. Memang jelek banget memang. Yang jelas, Ustadz, hati cewek itu seperti rekening bank. Kenapa? Hati cewek itu seperti rekening bank. Kenapa? Gak akan mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Iya. Nggak akan berbunga kalau nggak ada saldonya. Ya nggak mungkin berbunga-bunga kalau nggak ada saldonya. Itulah hati cewek. Allah. Makanya jatuh cinta itu dengan perasaan, merawatnya dengan penghasilan. Waduh, merawatnya dengan pengajian. So teman-teman semuanya, ini Gus Miftah ya. Mungkin bagi sebagian ya yang memahami Gus Miftah dari sudut-sudut yang lain, kita memahami Gus Miftah sekarang dari sudut pandang dakwah beliau. Pilihan diksi-diksi, kalimat-kalimat ya, kemudian juga objek dakwah yang beliau sasar itu luar biasa ya. Dan hasilnya Masya Allah ya. Gus, rasanya apa Gus? Mohon maaf ini ya, saya juga penasaran gitu. Dakwah di lokalisasi itu kayak apa Gus? Ustadz tahu saya masuk lokalisasi umur berapa? Umur berapa Gus? Umur 19 masuk 20 tahun. Umur 19 masuk 20 tahun. Itu. Ketika saya pertama kali datang ke Jogja untuk kuliah di Jogja. Saya 19 di umur 20 tahun, kira-kira 20 tahun lah. Artinya usia saya sekarang 39, hampir 40, berarti dakwah saya di lokalisasi itu udah hampir 20 tahun Ustaz. Allah. 20 tahun. Jadi awalnya begini, kalau Ustadz pernah ziarah ke makamnya Sunan Derajat, di situ ada tulisan yang merupakan pesan dari Sunan Derajat. Pesannya dalam bahasa Jawa, weneono ageman marang wong wudo, weneono tongkat marang wong wuto. Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang dan berikanlah tongkat kepada orang yang buta.
Itu adalah pesannya Kanjeng Sunan Derajat. Dari situlah kemudian saya pahami bahwa kemudian ada konsep berbagi. Bagi orang kelaparan kita bisa membagi makanan dan minuman. Bagi orang telanjang kita bisa membagi pakaian. Bagi orang yang buta kita bisa membagi tongkat untuk mereka berjalan. Tapi bagaimana kemudian orang yang berada di lokalisasi dan klub malam, bagaimana kemudian kita berbagi? Saya amati, saya lihat. Kemudian ada beberapa teman yang curhat. Ternyata mereka juga butuh Tuhan. Mereka juga butuh Allah. Namun kesempatan yang mereka dapatkan itu tidak sebanyak kita, Ustaz. Kalau kita 24 jam mau ngaji kemanapun, apalagi tidak pandemi, di mana-mana ada majelis taklim. Dan ketika kita datang, it's fine, orang tidak akan pernah menghakimi kita. Tapi ketika ada orang bertato dengan profesi sebagai PSK, anak klub malam dan lain sebagainya, yang ada ketika datang ke masjid mereka dihakimi. Yang ada ketika mereka datang ke masjid, mereka divonis dan lain sebagainya. Apalagi yang telinganya bertindik dan lain sebagainya. Bertato. Itulah yang gitu kemudian menjadikan hati saya berpikir, apa mereka nggak bisa kemudian ngaji? Dengan cara apa? Nah, kita jemput bola. Kita bukan mereka yang hadir kepada kita. Kitalah yang hadir kepada mereka. Maka perintah dakwah pun dalam Al-Quran kalau kita baca, ud'u ila sabili rabbik. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Artinya apa? Kalau kita dakwah di masjid, di pondok pesantren, di pengajian umum, Ustaz, itu jelas mereka itu adalah orang-orang yang sudah kenal dengan Tuhan. Hanya lebih mendalamkan saja pengetahuan mereka terhadap ketuhanan. Tapi mereka yang ada di jalan yang dalam tanda kutip tersesat ini, mereka butuh kita seru kepada jalan Tuhan. Maka kalimatnya ud'u ila sabili rabbik. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Akhirnya apa? Saya memperkenalkan Tuhan dengan cara yang sederhana kepada mereka. Maka satu ketika tahun 2015 saya diundang sama Kick Andy. Saya udah diundang dari Kick Andy di Metro TV dari tahun 2015, tapi saya baru hadir di tahun 2021. Saat itu saya menolak. Saya nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak mau dianggap menjadikan anak-anak klub malam dan lokalisasi sebagai komoditas saya untuk terkenal. Sebagai wasilah saya untuk menjadi orang yang ngetop. Saya nggak mau. Bahkan klub malam di Bali itu pun saya nggak, yang rekam itu kan wartawan bukan saya. Nah, ketika kemudian mbak-mbak PS katanya sama saya begini, Abah, mereka manggil saya Abah. Kenapa sih Abah nggak mau di TV? Kan kita juga mau lihat Abah di televisi. Jawaban waktu itu apa, Ustadz? Saya sampaikan kepada mereka, maaf Mbak, maaf, saya bilang. Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tetapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Saya merinding dan pengen nangis ketika melihat masa mati. Saat itu bagaimana kemudian awalnya mereka menolak. Saya sempat diancam bunuh. Yang semalam saya ketemu sama Mas Hercules, orang besar di Jakarta yang seperti kalian tahu lah. Ternyata yang orang dulu mau membunuh saya yang kemudian akhirnya bertobat, kemudian bangun masjid 3, itu adalah kawannya Mas Hercules. Ya saya tahu. Gunjek namanya Gunardi Joko Lupito. Ketika saya masuk lokalisasi, saya ditodong pistol sama beliau. You macam-macam gua bunuh. Waktu itu saya bilang, Om, please berikan saya kesempatan untuk ngomong sama Om. Kalau saya salah silakan Anda bunuh saya, nggak ada masalah. Waktu itu saya bilang, saya punya prinsip bahwa sebaik-baiknya orang itu ada buruknya, dan seburuk-buruknya orang pasti ada baik. Karena bagi saya orang baik dan orang buruk itu kan bedanya tipis. Bedanya di mana? Orang baik pernah berbuat buruk dan orang buruk pernah berbuat baik. Maka saya kemudian punya prinsip. Prinsipnya apa? Menyalakan lampu itu di tempat yang gelap dan menyapu itu di tempat yang kotor. Kalau hari ini kita sholat di masjid, Ustadz, semuanya berebut menjadi imam, menjadi bilal, menjadi muadzin, menjadi orang yang mimpin tahlil, mimpin yasin. Miftah nggak usah jadi imam sholat. Miftah nggak usah jadi imam tahlil, nggak usah jadi muadzin, nggak usah jadi khotib. Tugas Miftah apa? Cukup yang membersihkan WC-nya saja. Cukup saya ngepel WC-nya saja. Silahkan anda yang baik menjadi imam, menjadi tukang adzan, menjadi khotib. Please, jadikan saya hanya sekedar pembersih WC saja. Toh kita juga sama-sama tahu kalau Anda masuk masjid sholat, WC-nya bau, WC-nya nggak bersih, Anda tidak nyaman di masjid. Nah, kalau kemudian teman-teman di lokalisasi klub malam itu diumpamakan seperti WC, seperti kamar mandi, biarkan saya yang masuk. Biarkan saya yang masuk. Walaupun dengan segala kotoran yang ada di dalamnya. Kayak ustadz-ustadz yang lain, silahkanlah Anda menjadi imam.
saya memposisikan diri saya sebagai pembersih WC. Itu saja Ustaz. Pembersih WC, ya Rabbi. Allah. Tapi ya kalau untuk apa ya, bahasanya mesti kuat dulu ya Gus ya. Kalau nggak kuat nanti bawa Gus. Ya gimana ya? Saya kan ceritanya begini sama wartawan. Gus sebenarnya pengen nggak sih? Ya saya itu normal. Terus nanti gimana? Ya ngempet gitu. Saya itu kalau kan ngaji saya di klub malam atau di lokalisasi itu saya bagi. Kadang-kadang saya sore datang. Menyesuaikan teman-teman longgarnya gimana lah, atau siang atau malam sekalian. Nah saya membiasakan diri kalau saya harus datang sore atau menjelang maghrib atau siang itu saya usahakan dalam keadaan berpuasa. Maka saya itu alhamdulillah oleh Allah dikasih kemudahan dan keringanan untuk bisa menjalankan puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Termasuk bulan Ramadan ini saya juga Daud Ustaz. Oh enggak. Jadi kalau saya masuk ke mereka, saya biasanya dalam keadaan berpuasa. Karena saya ingat dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW ketika memberikan semangat kepada jomblo untuk menikah. Tuh teman-teman maghrib rezeki yang jomblo-jomblo, segera menikah. Jangan sampai kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Nah, kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan cucunya Dajjal. Allah. Saya bilang, kan ada sabda Rasulullah begini, ya ma'asyaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Bagi yang punya kemampuan, segeralah menikah. Nggak mungkin lah gabung pada rezeki nggak punya kemampuan. Fa'ilam yastati' fa'alaihi bisawm. Tapi kalau kamu memang belum bisa menikah, puasa saja itu. Kenapa harus puasa? Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena puasa itu bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Maka saya usahakan Ustaz, kalau saya masuk lokalisasi dan klub malam, itu di siang hari saya harus berpuasa. Termasuk video yang beredar di klub malam Bali itu siang hari. Karena mereka dalam rangka anniversary klub mereka. Ya, jadi begini. Ini adalah terobosan saya ngaji di era pandemi. Saya kasih nama orasi. Orasi itu obrolan seputar realita dan masalah hati. Awalnya begini Ustaz. Ya ngaji di Zoom seperti ini memang asik, tapi nggak ada atmosfer lah. Iya. Kalau saya datang ke stadion, di lapangan yang datang 25.000 orang, bahkan saya pernah rekor tuh di Delta Sidoarjo. Lapangan dan tribun full itu 75.000 orang. Saya di alun-alun Kudus sampai 30.000 orang. Saya di Tanah Bumbu sampai sekian puluh ribu orang. Atmosfer ngajinya kan enak banget. Kalau Zoom seperti ini, kalau kita nggak pintar-pintar kayak orang kentir ya, ngomong sendiri kan guyu sendiri, macam-macam. Apalagi kalau audionya bermasalah, sinyalnya bermasalah. Nah, saya waktu itu lihat di Jogja begini. Di Jogja itu warung-warung, kafe-kafe, warung kopi itu loh Ustaz. Yang kan lagi warung-warung kopi itu kan lagi ngetren, kafe-kafe yang kopi itu. Itu kan lagi ngetren. Satu kafe yang datang sampai 200 orang, bahkan 500 orang. Mereka nggak ada masalah ngopi di situ. Tetapi kalau kita bikin pengajian, ini masalah itu. Dianggap nanti tidak bisa menjaga protokol kesehatan, macam-macam. Kemudian saya amati. Mereka ngumpul-ngumpul, ngopi sampai jam 10 malam. Kegiatannya cuma gitu-gitu aja. Bisa nggak saya masuk kepada mereka, dan saya akan memberikan kajian kepada mereka, tanpa memberikan beban biaya apapun kepada kafenya. Kita telepon nih kafenya, bro boleh nggak aku ngaji di situ? Ternyata mereka, wah kan mereka udah tahu kalau Gus Miftah itu identik dengan klub malam, orang itu cuma warung kopi kan gitu. Kita seneng banget dong, ngundang Gus kan juga kita nggak bisa itu. Akhirnya saya buat, atasi gimana? Saya live di YouTube untuk menutup operasional gimana? Saya cari sponsor. Dan ternyata alhamdulillah hari ini, kemarin saya di Lampung bulan puasa ini, terus kemarin juga di Malang, ternyata antusiasnya luar biasa. Kalau video yang beredar itu rekaman seorang pengunjung kafe, dan itu orasi saya episode pertama di Jogja. Dan saya nggak ngira kemudian video itu viral banget di TikTok. Bahkan di tempat mbaknya saja itu 2 juta lebih yang nonton. Nah, jadi itu solusi bagi saya kemudian mengobati kerinduan saya kepada jamaah. Dan ternyata konsepnya adalah saya ngobrol dengan para pengunjung kafe, dan akhirnya nggak ada masalah gitu loh. Wong saya hanya bawa sound, saya hanya bawa band pengiring saya bawa moderator, kita ngobrol di hadapan mereka. Ternyata antusiasnya luar biasa. Termasuk kemarin di Malang Ustadz, saya berbicara soal kebangsaan. Kenapa? Karena di situ banyak teman-teman saya dari Papua, dari Kupang, dari Bima, dari Bali, bahkan lintas agama. Dan tim saya itu gila, membuat promosinya apa? Yang boleh datang siapa? Dengan agama apapun, dengan busana apapun. Ternyata mereka rileks.
Dan alhamdulillah di acara itu saya bisa menjadi ada 2 orang mendapatkan hidayah dan akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam. Masuk Islam. Salah satunya bisa dilihat di klub, di kafe di Kyoto Garasi. Itu seorang hadir tanya jawab, akhirnya langsung saat itu juga dia memutuskan masuk Islam. Mbak-mbak dari Bantul waktu itu. Ya, saya pikir solusinya gitulah. Kalau kemudian kan saya pengen merasakan kalau saya begini walaupun yang hadir 1000 lebih kan gak ada atmosfer saya. Kalau kita datang sana alhamdulillah. Kayak kemarin saya di Malang itu subhanallah dengan protokol kesehatan datang 1000 lebih. Dan pertanyaannya luar biasa. Yang ini udah 2000 nggak percaya yang dengan live. keadilan Pancasila macam-macam. Saya sampaikan bagaimana pandangan agama dan pandangan bernegara. Dan alhamdulillah mereka fine. Yang orang-orang yang tadinya menolak Pancasila dia bilang sama saya, nah ini baru bener nih penjelasannya. Ini saya pikir solusi Ustaz. Maka kalau tadi dilihat video tadi itu kenangan banget tuh. Saya pertama kali dan saya menyesuaikan. Saya tidak perlu pakai belangkon, saya tidak perlu pakai baju koko. Sebagaimana saya pengunjung klub malam dan kafe saja. Makanya begitu saya posting itu viral, orang bilang, wah kayak Gus Miftah mau tarung sama Habib Nurmagomedov kan. Ini yang mau saya tanya nih Gus. Ini masih gendut Gus? Masih? Gendut? Wah, saya dulu itu berat badan saya 105 kilo Mas. 105? 105 kilo. Walaupun ada teori sih, ada teorinya begini, 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kalau Anda kelihatan gemuk di bumi, itu sebenarnya nggak gemuk, tapi salah planet. Salah planet. Saya dulu 105 kilo, gendut banget. Karena memang saya itu orang yang suka makan. Sampai kemudian saya tersadarkan begini, kalau hidup hanya sekedar makan saja, apa bedanya saya dengan kambing? Apa bedanya saya dengan monyet dan lain sebagainya? Saya malu kalau nafsu makan saya tidak bisa ngerem. Itu tahun 2015 saya masih gendut. Sampai akhirnya kemudian tahun 2016 saya berevolusi. Yang tadinya gendut, kemudian berubah total. Bagaimana cara merubahnya? Saya membaca Sirah Nabawiyah. Ini untuk kawan-kawan yang merasa overweight ya. Rasulullah itu sehat, umurnya 63 tahun. Beliau hanya sakit 2 kali, itu pun penyakit ringan. Penyakitnya puskesmas, pusing keselio masuk angin. Pusing keselio masuk angin. Kan nggak pernah Kanjeng Nabi itu punya penyakit generatif seperti jantung koroner, diabetes mellitus, stroke dan lain sebagainya, nggak pernah. Nah ternyata salah satu rahasianya itu adalah Rasulullah itu menjaga pola makan, menghormati makanan, dan yang ketiga dia berpuasa. Maka saat itu saya mengatur pola makan. Saya nggak makan nasi sama sekali, no rice, no karbo. Saya tidak no sugar. Saya no oil, semuanya saya proses seperti itu. Kemudian saya mulai puasa Daud lagi yang dulu sempat berhenti, saya puasa Daud lagi. Kemudian saya berolahraga, kan Rasulullah mengajarkan kita untuk memanah dan sebagainya. Hari ini kita berolahraga. Saya bersepeda, kalau bersepeda sampai 120 kilo. Bagi teman-teman Maghrib rezeki yang suka bersepeda, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak indah jatuh di pelukan mantan. Karena saya banyak belajar dari bersepeda. Bersepeda itu mengajarkan kepada saya untuk banyak mengayuh, tidak untuk mengeluh. Tapi ingat, yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda, tapi jatuh itu sama kamu nggak terima. Dan ternyata 8 bulan Ustadz, saya turun dari 105 kilo, berat badan saya turun 30 kilo. Masya Allah. 30 kilo. Dan itu betul-betul saya baca resep dari Sirah Nabawiyah Muhammad SAW, bagaimana kemudian Kanjeng Nabi itu menjaga kesehatannya. Umur 50 tahun sekian Kanjeng Nabi masih menang gulat melawan juara gulat di Jazirah Arab. Karena Kanjeng Nabi itu dadanya bidang, perutnya rata. Sama dengan kita lah hari ini, rata-rata lemak. Dan alhamdulillah saya mampu menjadikan olahraga sebagai habit, puasa sebagai habit. Jadi kalau saya keluar bulan Ramadan, hari kedua Syawal saya udah langsung mulai Daud. Berhenti hanya ketika kemudian dokter mengatakan saya sakit. Itu saja. Kalau enggak ya tetap berjalan terus. Dan saya pengen punya cita-cita, berdoa sama Allah, mudah-mudahan sampai akhir hayat saya dimudahkan oleh Allah untuk bisa berpuasa Daud. Allah, jadi malu ya kita teman-teman semua ya. Masya Allah. So teman-teman ya, mudah-mudahan kita bisa ambil inspirasi sebanyak-banyaknya dari Gus Miftah ya. Kita kenal seorang keturunan ke-9 dari seorang ulama besar. Itu boleh sedikit diceritakan nggak Gus tentang Oke, barangkali terakhir nih bro, karena saya harus segera jalan, ini ada acara. Jadi begini, sebenarnya yang tepat sebegini ya.
Jadi saya merupakan keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari itu kakeknya Hasan Besari. Oke. Jadi kalau urutan dari bawah begini, urutan dari atas dulu. Urutan dari atas itu adalah saya punya mbah namanya yang nomor 9 itu namanya Ki Ageng Muhammad Besari. Muhammad Besari itu punya anak 9, salah satunya namanya Ilyas. Iya. Nah, Muhammad Besari punya anak namanya Ilyas. Ilyas punya anak namanya Nyai Madarum Karyonawi. Punya anak punya anak namanya Nyai Madarum. Nyai Madarum punya anak namanya Karyonawi. Karyonawi punya anak namanya Kiai Jalal Iman. Kiai Jalal Iman punya anak namanya Kiai Usman. Kiai Usman punya anak namanya Kiai Muhammad Boniran. Kiai Muhammad Boniran punya anak namanya Kiai Muhammad Murodi, bapak saya, dan kemudian jatuh ke saya. Itu ke-9. Jadi kalau Ki Ageng Hasan Besari itu cucunya Muhammad Besari. Tapi memang kejayaan Tegalsari itu setelah Mbah Muhammad Besari itu tidak pada anak-anak tapi pada cucunya Ki Ageng Ki Ageng Besari. Ki Ageng Besari ini merupakan menantu dari Kasunanan Solo. Kasunanan Solo. Maka dulu dari pernikahan itu dikasih joglo. Joglonya itu sekarang dibeli oleh Mas Anies Baswedan, gubernur. Iya. Makanya saya dekat dengan Mas Anies gara-gara kita punya histori itu. Nah, kalau ke atasnya lagi, Muhammad Besari itu punya bapak namanya Kiai Anom Besari. Kiai Anom Besari punya bapak namanya Kiai Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Kiai Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. Pangeran Demang punya bapak namanya Ratu Jekulo. Ratu Jekulo punya bapak namanya Brawijoyo. Oh. Dari sana. Tapi selama ini saya tidak pernah mau ngomong soal nasab. Bagi saya nasab itu penting tapi bukan jaminan. Nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisob. Nah, nisob itu yang penting. Jadi kalau dari dulu kemudian Miftah ki sapa? Saya juga pernah mau ngomong bahasa saya siapa macam-macam. Sudahlah Miftah ya Miftah, karena innal fata mayaquluha anada. Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya. Bukan ini loh bapak saya. Betul. Tapi di Ustaz ya, saya mohon maaf banget mohon ini izin karena kalau saya harus ada acara lain. Nasabnya. Saya terima kasih kepada Magnet Rizki. Siap. Saya pesan untuk semuanya tetap bersyukurlah dengan keadaan yang ada, bahkan dengan sandal jepit yang kita miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Gus. Sampai ketemu lagi insya Allah. Mudah-mudahan saya bisa sowan ke pesantrennya. Sama-sama Ustaz. Dari saya cukup sekian, kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.